Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Dwi Purbawati serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa, salawat serta salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni mengenai ruang lingkup pembelajaran PKN di SD atau MI. Sebelumnya, perkenankanlah kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Febri Duyanti dengan NIM 193141037. Yang kedua, Siti Fatimah Puji Rahayu dengan NIM 193141057. Yang ketiga ada Khalida Zian dengan NIM 193141065. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memahami kompetensi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013. Baiklah teman-teman, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Zian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatimah. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran PKN di SD atau MI. Dalam pendidikan nomor 2 tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, ada berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dan para caturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran PKN di SD atau MI. Materi pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, karena memuat pelajaran tentang moral dan perilaku yang terdapat pada nilai-nilai di dalam Pancasila dan Undang-Undang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang baik untuk siswa-siswi sekolah dasar. Istilah kewarganegaraan merupakan terjemahan dari Civic, yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berguna untuk membina, membimbing, serta mengembangkan kompetensi atau segi kognitif anak didik agar menjadi generasi muda Indonesia yang berkarakter, cerdas dalam berpikir, serta menjadi warga negara yang baik. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Oktaviani, prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strat sosial,
agama, perbedaan kepentingan, keyakinan, dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Berarti memiliki sikap yang membantu satu sama lain, tidak memandang dari segi agama, suku bangsa, ras maupun golongan, dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa dan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dan pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, serta keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Norma adalah segala bentuk peraturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang. Apabila dilanggar atau ditinggalkan, maka orang tersebut akan dicemooh oleh masyarakat, bahkan dikenai hukuman berupa penjara sesuai dengan apa yang dilakukannya. Contoh norma yaitu norma agama, ada norma hukum, norma kesusilaan, dan lain-lain. Hukum adalah segala bentuk peraturan yang terkaitan dengan wajib ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan dikenai hukuman penjara. Contohnya, hukum perampok akan dipenjara oleh polisi. Peraturan adalah segala bentuk peraturan yang wajib ditaati dan dipatuhi. Apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Contoh peraturan, sebagai siswa wajib memakai seragam sekolah dan atribut sekolah lengkap. Norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan berkeluarga. Norma yang berlaku di masyarakat, sekolah, peraturan daerah, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan tingkat perkembangan peradaban suatu bangsa. Hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, perlindungan HAM, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan warga negara, yaitu segala sesuatu yang diperlakukan oleh semua orang untuk mencapai tujuan kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Mbak Fatimah. Baik, terima kasih kepada Mbak Zian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai poin pada aspek ruang lingkup pembelajaran PKN. Yang kelima ada konstitusi negara. Konstitusi berarti undang-undang. Nah, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Hubungan dasar negara dan konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang memuat dasar negara yaitu Pancasila. Yang keenam ada kekuasaan dan politik. Nah, kekuasaan dan politik ini meliputi pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah, otonomi, dan juga pemerintah pusat. Yang ketujuh ada demokrasi dan sistem politik. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada roda pemerintahan. Sistem politik negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila yang ajarannya menganut nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Yang kedelapan ada budaya politik. Budaya politik adalah pola tingkah laku dalam upaya beradaptasi dengan lingkungannya guna memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara dalam rangka merumuskan tujuan-tujuan bersama masyarakat. Misalnya, budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai aspek-aspek ruang lingkup pembelajaran PKN di MI maupun di SSD, yaitu yang ke-9, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem ini merupakan kekuasaan presiden. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden menjadi kepala negara dan sekaligus menjadi kepala pemerintahan. 2. Dalam pemilihan presiden, presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat. 3. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. 4. Posisi presiden itu sangatlah kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Yang ke-10 yaitu pres dalam masyarakat demokrasi. Pres adalah bersurat kabaran. Adapun fungsi pres yaitu untuk memberi informasi baik itu pendidikan, hiburan, memotivasi, kontrol sosial, dan pembentukan opini publik. Jadi dapat dikatakan pres ini dapat digunakan sebagai wadah atau sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pendapat ataupun pikirannya. 11. Pancasila. Nah, di dalam Pancasila ini nanti bisa mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang ke-12 yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendunia, tidak mengenal batas wilayah. Nah, globalisasi adalah proses di mana teknologi, informasi, transformasi kebudayaan sampai ke makanan sudah mendunia. Dan adanya globalisasi ini, manusia akan memudahkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam globalisasi ini nanti akan dipelajari mengenai globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia era globalisasi, dampak dari globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta nanti akan mengevaluasi adanya globalisasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu civic knowledge, pengetahuan warga negara. Nah, ini masuk ke dalam kompetensi inti 3 pengetahuan, yakni mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dimensi PPKN yang semuanya itu melebur ke dalam rumusan kompetensi dasar. Jadi pertama-tama seorang warga negara itu perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum, dan moral sivik. Dan yang kedua, civic skill, keterampilan warga negara. Nah, ini masuk ke dalam kompetensi inti 4 keterampilan. Warga negara yang baik serta memiliki keterampilan kewarganegaraan itu bisa dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterampilan menentukan posisi diri, dan kecakapan hidup. Dan yang selanjutnya yaitu civic devotion, sikap warga negara. Itu masuk ke dalam kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 3 mengenai sikap spiritual dan sosial. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, diharapkan memiliki sikap dan karakteristik sebagai warga negara yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.